Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Berita pertama, Sintayong beri batas waktu ke pemain gabung TC Timnas. Marcelino Ronaldo terancam dicoret. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, secara tegas memberikan batas waktu bagi pemain yang dia panggil untuk bergabung menjalani TC. Batas waktu yang diberikan Sintayong bagi para pemain tersebut adalah selama sepekan ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh seusai memimpin latihan Timnas U20 Indonesia di lapangan A Senayan Jakarta Pusat pada hari Jumat kemarin. Sejauh ini dari 36 pemain yang mendapat panggilan, diketahui baru 20 pemain yang sudah mengikuti TC Timnas Indonesia. 10 yang pemain belum hadir meliputi 5 dari Persija Jakarta, yaitu Alfianto Niko Saputro, Cahya Supriyadi, Doni Tripamungkas, Ginanjar Wahyu Ramadhani, dan Muhammad Ferrari. 3 pemain Persib Bandung adalah Ferdiansyah, Kakang Rudianto, Robi Darwis. Lalu 2 lagi yaitu Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand yang sedang berada di luar negeri. Ronaldo Kuate dilaporkan sedang di Turki dan akan bergabung dengan klub divisi kedua setempat, Bursaspor. Sementara Marcelino Ferdinand baru saja diresmikan oleh klub divisi kedua Belgia, KMSK Densi. Sintayong berharap klub dapat segera melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak menjelaskan apa yang bakal dia lakukan jika para pemain mendapat panggilan tidak bisa memenuhi batas waktu yang telah ditentukan. Sintayong dikenal sebagai pelatih tegas yang tak segan mencoret pemain timnas dari timnas jika menyalahi aturan yang dia tetapkan. Merujuk pada riwayat itu, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate bisa saja terancam kena coret Sintayong jika tak bergabung ke TC Timnas Indonesia dalam batas waktu sepekan ini. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Ngeri Sintayong skakmat Thomas Doll. Kalau tak ngerti bola, saya tidak mungkin ikut Piala Dunia. Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, melancarkan kritik pedas kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong gara-gara menggelar pemusatan latihan kelompok umur pemain U20 di tengah bergulirnya BRI Liga 1. Menurut pelatih asal Jerman itu, pemusatan latihan justru tidak mempunyai dampak bagus untuk pemain-pemain muda yang mengikutinya. Seharusnya, kata Thomas Doll, 30 pemain muda yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti TC tersebut dibiarkan berkompetisi bersama klubnya masing-masing di Liga 1. Itu agar para wonderkid mendapat pengalaman bermain melawan bintang-bintang sepak bola yang jauh lebih senior. Karena itu pula Thomas Doll sampai-sampai mengatakan Sintayong tampaknya tidak paham sepak bola. Setelah diserang habis-habisan oleh Thomas Doll, giliran Sintayong angkat bicara. Sintayong secara lugas menegaskan kalau dirinya tidak paham sepak bola, maka tidak mungkin dirinya menjadi pelatih. Apalagi dirinya pernah membawa timnas Korea Selatan berlaga di Piala Dunia 2018 lalu. Meski begitu, Sintayong tetap mengakui kebenaran perkataan Thomas Doll terkait pemain muda harus bermain di level tertinggi kompetisi. Selain itu, soal pemusatan latihan, Sintayong mengakui ada permintaan dari Presiden Joko Widodo. Untuk diketahui ada 30 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan demi menyaring pemain inti skuad Timnas Indonesia yang bakal berlaga di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Dari 30 pemain itu ada 9 pemain muda Persija, lalu di situ ada juga pemain Persib Bandung. Thomas Doll pun mengakui bakal meminta keringanan ke PSSI agar 9 pemain mudanya yang ikut pemusatan latihan Sintayong bisa diturunkan dalam laga Persija bila bermain kandang di Jakarta. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Indra Safri wajib putar otak, hanya 7 pemain timnas Indonesia senior yang bisa main di SEA Games 2023.
Pelatih Indra Safri mesti memutar otak untuk memilih pemain timnas Indonesia U23 yang akan tampil di SEA Games. Pasalnya hanya 7 pemain timnas senior yang bisa bermain di ajang multi-event bergengsi tersebut. Baru-baru ini PSSI menunjuk Indra Safri untuk memimpin timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games. Dia diplot menggantikan Sintayong yang tidak dapat memimpin timnas Indonesia di ajang tersebut. Pasalnya Coach Sintayong tengah fokus menangani timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Jadwal SEA Games Kamboja diketahui bentrok dengan gelaran Piala Dunia U20. SEA Games rencananya digelar di Kamboja mulai 5 hingga 17 Mei mendatang. Penunjukan Coach Indra cukup mengejutkan publik tanah air. Namun pemilihan Coach Indra memimpin kembali timnas Indonesia dapat dipahami, mengingat sang pelatih memiliki rekam jejak yang bagus ketika memimpin timnas kelompok umur. Indra Safri tampaknya perlu memutar otak untuk memilih pemain yang cocok masuk ke skuadnya. Terlebih lagi hanya 7 pemain timnas Indonesia senior yang bisa dibawa ke SEA Games 2023. Ajang tersebut membatasi pemain yang tampil hanya kelahiran tahun 2000 dan setelahnya. 5 pemain kemungkinan besar bisa membela timnas Indonesia U23 jika mendapatkan panggilan adalah Egy, Muhammad Riyandi, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Mereka tengah bermain di Liga 1. Sementara itu, 2 pemain lain diragukan tampil di SEA Games meski nantinya mendapatkan panggilan. Kedua pemain tersebut adalah Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand. Keduanya tengah berkarir di luar negeri. Arhan sedang memperkuat klub Liga 2 Jepang Tokyo Verdy, sementara itu Marcelino baru saja bergabung dengan klub Liga 2 Belgia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Mengejutkan, Erick Thohir bongkar timnas pernah dibayar untuk kalah. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang saat ini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI, menurutnya banyak yang harus dibenahi di tubuh PSSI saat ini. PSSI ini kan sudah banyak teori, ini begini, saya harus berulang-ulang, ini perlu nyali untuk bersih-bersih. Kita harus ciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Ini yang perlu kita ciptakan, ujarnya. Erick saat ini diklaim sudah mengantongi sebanyak 60 suara dari voters. Ia membandingkan dalam membenahi PSSI dengan kementerian yang saat ini sedang dipimpinnya. Menurutnya, manajemen BUMN ini seperti Jiwasraya dan Asabri perlu dibenahi karena sudah keterlaluan karena menyalahgunakan dana kelolaannya. Selain itu, kata Erick, sepak bola yang bersih juga memerlukan dukungan supporter. Para pendukungnya juga harus menikmati sepak bola yang aman. Gimana supporter dukung ya? Kita harus dengan mereka dulu, jangan menyalahkan mereka dulu. Kamu salah kamu salah harus dengar. Selain ini, sama kalau sepak bola diperjualbelikan, apalagi timnas udah menang di sini lalu main di negara lain. Ingat peristiwa itu dan jelas dibayar, nggak ada hukuman apa-apa. Wah, nggak boleh kalau merah putih sudah dimain-mainin begitu. Itu udah harga mati sebutnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.